Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan keberadaannya Allah, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berada di ruangan yang tercinta ini dalam rangka sama-sama kita sebentar lagi akan menyaksikan aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan atau yang akan dipaparkan oleh salah seorang teman kita, yaitu Ibu Nora SPD selaku calon guru penggerak. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama pula kita persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau sekalian, karena berkat perjuangan beliau, berkat lahir beliau menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kami banggakan adalah calon guru penggerak kami pada hari ini, yaitu Ibu Nora SPD, yang kami hormati rekan-rekan teman-teman seperjuangan, juga guru selaku para pendukung aksi nyata Ibu Nora pada hari ini dalam rangka hari ini. Modul daripada Ibu Nora adalah untuk memaparkan bahwasanya aksi nyata mengenai dengan budaya positif. Ibu-ibu yang berbahagia, kita di sini sama-sama sudah melihat sebelum adanya guru penggerak ataupun calon guru penggerak di sekolah kita, dan bisa kita bandingkan sekarang sudah ada 1, 2, 3 orang guru penggerak di sekolah kita. Tentu hari ini saya mewakili kepala sekolah terus terang merasakan suatu kebanggaan bahwasanya saya bisa membedakan budaya yang sebelumnya ada guru penggerak dengan budaya yang selama ini ada guru penggerak. Dalam hal ini terutama sekali saya mewakili kepala sekolah menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih banyak kepada calon guru penggerak, terutama sekali pada saat ini Ibu Nora, juga teman-teman guru penggerak sebelumnya, juga teman-teman yang lain yang akan menyusul guru penggerak yang sudah ada. Dalam hal ini sebelumnya sekolah kita ada kadang-kadang sesuatu hal yang menyangkut dengan masa lalu. Namun kepedulian kita kadang-kadang terhenti, artinya tidak cepat respon. Tapi alangkah bahagianya kami, alangkah bahagianya pihak sekolah ini, sedikit saja masalah terus kita responsif. Artinya ada kepedulian. Ini adalah berkat daripada teman-teman guru penggerak, terutama sekali Ibu Nora pada hari ini yang memaparkan dengan budaya positif. Artinya apa? Mari sekarang sama-sama saya mengajak kepada teman-teman yang belum menjadi calon guru penggerak agar bisa mencontohkan teman kita pada hari ini, yaitu Ibu Nora SPD, di mana kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya sedikit aja ada masalah, sedikit aja ada kasus, terus menjadi responsif. Artinya terus ada kepedulian. Walau kadang-kadang hal tersebut harus juga dibantu oleh teman-teman guru yang lain. Karena mengapa? Apalagi sekarang bila ada permasalahan anak itu akan ditindaklanjuti dengan segitiga restitusi. Itu adalah merupakan ilmu yang kita praktekkan selama ini. Yang barangkali sebelumnya bukan demikian, cuma hanya pemanggilan kita tanya dan selesai. Tapi sekarang harus betul-betul kita tindak-lanjuti sehingga tidak salah langkah dalam kita menilai dan kita mengambil biodatanya ataupun sebab-sebabnya, sehingga kita tidak salah mengambil tindakan. Sehingga tindakan yang kita ambil atau kesimpulan yang kita simpul itu harus benar-benar sesuai dengan keadaan, sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan problema yang terjadi, sehingga si anak ataupun guru ataupun pihak orang tua merasa nyaman, merasa positif dengan kepedulian dengan kesimpulan yang kita ambil. Oleh karenanya teman-teman guru sebelumnya
budaya sekolah dan yang tidak baik menjadi baik. Di mana selama ini ada sikap anak yang memang perlu kita respon, perlu kita perbaiki, kita panggil, kita berikan solusi. Yang selama ininya terjadi begini, itu akan datang seharusnya demikian. Sehingga itu namanya ada perubahan positif, walau perubahan sedikit. Dari yang tidak baik menjadi baik, walau sedikit saja perubahan, itu sudah dikatakan dengan ada perubahan ke arah yang lebih positif. Itulah selama ini ataupun sekarang yang digalakkan ataupun yang harus kita lakukan di lingkungan pendidikan. Oleh karenanya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nora yang telah banyak meluangkan waktunya untuk sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih baik, bisa lebih menciptakan hasil anak didik yang tepat, sehingga yang pertama, anak kita nantinya di akhir daripada pendidikan beliau di sini bisa mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, dan mampu merencanakan masa depannya. Itulah yang akan menjadi bukti fisik, bukti nyata nanti dari guru penggerak. Anak nanti bisa merdeka, anak nanti bisa punya keterampilan, punya keahlian, sehingga anak betul-betul nanti bisa mandiri, yang bisa membuat dia bahagia, juga menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita santun untuk
pagi ada juga yang kita laksanakan. Melalui kegiatan-kegiatan pada hari di pagi hari diharapkan budaya positif tertanam pada diri siswa dan penanaman nilai-nilai karakter dan kebajikan pada diri siswa ditumbuhkan setiap hari dengan kegiatan tersebut guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lihat praktik keyakinan kelas yang telah saya sendiri melaksanakan di dalam kelas. Yang pertama, di sini perubahan paradigma belajar. Itu membuat keyakinan kelas yang pertama tercantum dalam perubahan paradigma belajar. Itu membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini termasuk dalam perubahan paradigma belajar. Kemudian permasalahan, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menyampaikan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Tugas D, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda D boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Di sini permasalahan yang dapat kita lihat, kita terapkan nanti di mana apa yang harus kita lakukan dengan kepalan tangan sesuatu yang ada di tangan kita. Kemudian
Kemudian manfaat daripada keyakinan kelas. Yang pertama, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal, sehingga siswa lebih proaktif menjalankan tugas dengan ikhlas dan yakin. Kemudian kita lihat praktik daripada segitiga institusi. Pengertian daripada segitiga institusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian segitiga institusi bukan untuk memperbaiki kesalahan, melainkan sebuah perjanjian dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Kemudian segitiga institusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga institusi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas itu kalau bahasa Inggrisnya stabilize the identity. Kemudian validasi tindakan yang salah itu
Saya terapkan di
tahu. Kira-kira tahu Bu, jam 8 dan kemudian jadi kita sebagai manusia itu tadi kesalahan. Itu tidak pernah melakukan kesalahan. Di sini itu tidak mencari kesalahan, tetapi ibu mencari kesalahan. Tahu tadi apakah sudah termasuk dalam kesepakatan kelas kita? Belum. Tahu apa kesepakatan kelas kita? Tahu Bu. Masuk kelas tepat waktu. Ya Hadir, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Ambil nak. Ya, Bu. Bawa kita sampah. Mudah-mudahan kamu tidak seperti itu ya. Ya. Kenapa apa alasan kamu membuang sampah sembarangan? Karena saya jauh dari tempat tong sampah, Bu. Ya ampun ya Hadir, menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Langkah yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak mengulang kembali membuang sampah sembarangan. Saya akan mengambil dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Hadir ya. Mudah-mudahan untuk besoknya kamu tidak mengulang kembali hal-hal yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Humaira. Saya dari kelas 82. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Naura sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan. Perkenalkan, nama saya Yahdi Umar dari kelas 81. Perasaan saya ketika Bu Naurah melakukan praktik mengenai segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Bu Naurah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan Siapkan kelasnya. Siap, gerak. Teman, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Silakan berdoa.
Tes di sini apa yang akan kalian harus lakukan?
Masuk kelas tepat waktu. Ya, apa lagi yang tadi yang kedua? Mana? Ini ada yang sama. Menjaga kebersihan kelas. Boleh. Nah, yang lagi. Saat jam belajar. Mana ya? Ketika keluar kelas. How are you? Semuanya sudah dapat kita sebutkan semua di kertas karton ini. Ini adalah kesepakatan kelas yang kalian buat sendiri. Dan itu tidak boleh tidak boleh dilanggar. Kelas kita akan nyaman, bersih dan aman untuk kita belajar. Terima kasih anak-anak ibu semua. Demikianlah yang dapat ibu sampaikan tentang kesepakatan kelas kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Humaira. Saya dari kelas 82. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Naura sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang datang terlambat ke sekolah. Terima kasih untuk Bu Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahdil Umam dari kelas 81. Perasaan saya ketika Bu Naurah melakukan praktik mengenai segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Bu Naurah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan alasan membuat kesalahan tersebut dan tidak membuat siswanya merasa tertekan, kemudian mencari solusi bersama dan menemui solusi bersama. Terima kasih Bu Naurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narmida SPD. Saya teman sejawat di Naura lagi mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Saya sangat senang dengan Bu Naura karena telah memberikan perubahan kepada sekolah SMP Negeri 2 Muara Batu sehingga siswa-siswa di SMP Negeri 2 Muara Batu menjadi siswa yang kreatif dan berinovatif. Terima kasih. Salam guru penggerak.